pujian, terpuji nama Tuhan, kita semua bisa ada di tempat ini. Dan saya percaya kita semua datang dalam sukacita. Mari kita berdoa, kita akan mulai ibadah kita. Bapa di sorga, kami ucap syukur, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga hari ini. Dan kami tahu semua yang kami miliki saat ini semuanya hanya karena anugerah-Mu. Semuanya hanya karena kebaikan-Mu. Bahkan kesehatan, kekuatan, perlindungan, kami tahu itu semuanya berasal dari Engkau. Dan kami rindu Tuhan mengucap syukur senantiasa atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terutama keselamatan yang telah Engkau berikan bagi setiap kami. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami secara pribadi pada hari ini. Kami rindu untuk senantiasa semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Semakin hari kami semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di masa-masa ini kami percaya perlindungan-Mu tetap ada bagi setiap kami. Pertolongan-Mu senantiasa ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau biarkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari bersama. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari bersama nyanyikan pujian ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari yang percaya, mari bersama katakan, walau 1000 rebah di sisi, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kami percaya Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari bangkit berdiri bersama.
bersama mari katakan seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus serta. Mari sembah Dia. Kami percaya. Sama katakan walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisimu, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisi, kami percaya Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Sebab Engkau beserta kami, kami percaya kuasa-Mu sempurna. Haleluya. Bagi kami, kami percaya, kami percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekuatan yang baru Engkau berikan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau
percaya tanda mujizat menyertai kami. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebenaran. Mari yang percaya, mari bersama katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari yang percaya, mari bersama katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Kami percaya tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kami percaya Engkau ada dalam setiap kami. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, biarlah segala yang bernafas memuji-muji nama Tuhan. Haleluya, mari kita sorakan haleluya. Segenap bangsa memuji nama-Mu Tuhan. Oh haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama saudara. Katakan langit dan bumi, haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Yeah! Allah kita luar biasa. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, Haleluya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. sama-sama kita melompat. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji-muji nama Tuhan, dan segenap umatnya beria-ria karena Tuhan. Haleluya. Mari sorakan sama-sama saudara. Haleluya.
Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sorakan kemenangan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Allah kita dahsyat dan hebat. Haleluya. Oh. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Dahsyat Allah kita. Haleluya. Sebab nama berkuasa Tuhan. Nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Mari bersuka cita. Kita mau tinggikan namanya. Mari nyanyikan bersama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu, Gunung batu keselamatanmu. serukan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa Selamanya. sebab Kau yang termulia Tuhan. Engkau yang Berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya.
duduk kembali saudara. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita tahu bahwa dalam hadirat Tuhan kita peroleh rest, kita peroleh ketenangan saudara. Mari ambil waktu sejenak. Dia sungguh Allah yang baik yang menjaga setiap hidup kita. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Kami percaya Tuhan. Hanya dekat Allah saja. Merasa tenang, Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku, bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu keselamatanku, tempat perlindunganku. Dialah. Mari kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Oh, Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku. Amin. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Engkau hadir di tempat ini.
Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami di minggu yang baru ini, minggu yang terberkati, minggu yang dahsyat, minggu yang luar biasa. Minggu yang sekali lagi kami mau katakan lebih baik daripada minggu yang sebelumnya. Tuhan, kami tetap menaruh iman percaya kami kepada Engkau. Sebab di atas kayu salib Engkau sudah selesaikan semuanya. Nyatakan kebenaran firman yang adalah pribadimu sendiri. Dan biar kiranya hikmat, pengertian, pengetahuan yang daripada Engkau karuniakan kepada semua kami yang membawa firman ini masuk dalam kehidupan kami dan melakukannya. Kami percaya sekali lagi, anugerah kemurahan, penyertaan perlindungan, bahkan berkat kebaikan-Mu tetap ada pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta semuanya dan mengucap syukur. Amin. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Dan saudaraku, saya percaya hari ini apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita dan apapun yang sedang kita alami, saudara, kita harus menaruh iman percaya kita. Sekalipun kita tetap hidup dengan bijaksana, kita tetap menaruh iman percaya kita kepada Dia yang adalah gunung batu kita, kota benteng kita, Allah yang kita percaya dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Saudara, tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tentu saja ada beberapa hal yang saya ingin umumkan kepada saudara yang merupakan sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Yaitu yang pertama, saudara, bahwa tetap tidak ada perubahan, belum ada perubahan, tetapi nanti kalau ada perubahan kami akan mengumumkan, yaitu bahwa pada tanggal 10 April kita tetap akan merayakan Jumat Agung, Good Friday, yang bertemakan Prince of Life pada tanggal 10 April, open gate jam 9.30 pagi di Royal Residence, ya. Lalu kemudian pengumuman yang kedua adalah mengenai water baptism, baptisan air sekota yang akan dilakukan pada tanggal 12 April 2020 ini. Dan bagi saudara-saudara yang sudah mempersiapkan diri untuk melakukannya, kita akan mengerjakannya secara bersama-sama. Saya percaya minggu ini, sekalipun mungkin beberapa saudara ada di rumah dan ikut beribadah bersama-sama lewat tayangan ini, itu tidak mengurangi sukacita kita, tidak melemahkan iman kita, tidak mematahkan semangat kita. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara untuk kita membuka satu kebenaran firman Tuhan yang adalah merupakan janjinya yang dahsyat di dalam kehidupan kita, yaitu kitab Mazmur fatsalnya yang ke-62. Kitab Mazmur fatsalnya yang ke-62, Alkitab berkata, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Lalu dikatakan seperti pujian yang tadi kita naikkan, saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku, hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Sela, sela artinya renungkan, berdiam sejenak. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Lalu kemudian dikatakan, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah saja keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sela, sekali lagi renungkan, hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta orang-orang yang mulia. Badan raja mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, jagalah hatimu melekat, janganlah hatimu melekat padanya.
Satu kali Allah berfirman, perhatikan itu, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Saudaraku, Mazmur 62 saya percaya adalah merupakan sebuah curhat, ya, curahan isi hati daripada Raja Daud kepada Tuhan. Ketika apa, saudara? Ketika dia mengalami tekanan dalam kehidupannya. Ketika ada begitu banyak orang yang menginginkan dia celaka. Ada satu bagian kalimat yang kalau kita perhatikan dikatakan dia mengumpamakan dirinya seperti tembok yang miring, tembok yang hendak roboh. Satu kondisi atau satu keadaan yang amat sangat berbahaya yang dia sedang alami. Yang mungkin hari-hari ini kita merasa kita mengalami yang seperti itu. Di mana-mana terjadi, saudaraku, peringatan-peringatan yang tentu saja kalau itu datangnya dari pemerintah, dari pihak yang berwajib, maka itu sesuatu yang patut kita perhatikan. Tetapi tidak kemudian itu tidak boleh kemudian itu create fear. Because we are not driven by fear. Kita enggak digerakkan oleh ketakutan. We have to driven by faith. Kita harus digerakkan oleh iman. Nah, saudara, saya ingin share kepada saudara hari ini. Bagaimana attitude yang kita harus miliki di dalam kehidupan kita sesuai dengan firman yang kita baca. Supaya apa, saudara? Supaya kita mendapatkan protection yang daripada Tuhan. Kita tahu kita sedang berhadapan dengan sebuah fenomena yang tidak kelihatan mata. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat virus, ya. Tetapi saya percaya God is in control. Tuhan mengendalikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Virus yang enggak kelihatan, tidak ada yang tertutup bagi Tuhan. Karena itu the best protection. Sekali lagi saya tidak berkata kemudian kita boleh sembarangan. Ya, kita tetap harus menjaga pola hidup kita menjaga bagaimana kita berhati-hati dengan segala sesuatu yang sudah kita banyak masukan banyak kita lihat, kita dapatkan, saudara. Bijaksana di dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi saya ingin kita melandaskan iman percaya kita bukan pada apa yang terbatas hanya yang dikatakan oleh manusia. Tapi mari kita percaya kepada Tuhan dan meletakkan iman kita kepada Dia yang tidak bisa saudaraku halangi atau disingkirkan oleh apapun. Nah, saudara, apa yang kita bisa belajar dari kebenaran firman ini? Yang pertama, attitude yang pertama, sikap yang pertama yang kita harus punya dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan berkata ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima, hanya dekat Allah saja aku tenang, kata Daud. Aku menghadapi begitu banyak hal dalam kehidupanku. Beberapa saudara mungkin sempat panik, ya, beberapa saudara mungkin sempat takut, beberapa saudara sempat dikuasai oleh kekhawatiran. Tapi hari ini, sementara saudara mendengarkan firman ini, saya mau saudara merasa tenang, saudara, di dalam kehidupan saudara. Saya mau saudara alami peace of God. Saya mau saudara alami shalom yang daripada Tuhan. Dan apa yang jadi jaminan kita? Alkitab berkata kalau kita mendekat kepada Dia. Jadi hari ini pun kalau saudara tidak bisa karena sesuatu dan lain hal untuk beribadah, saudara tetap bawa diri saudara untuk dekat sama Dia. Untuk mendekatkan diri kepada Dia. Ayat itu berkata hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan kalau kita perhatikan saudara, maka ayat yang keempat dan kelima itu merupakan gambaran daripada kekuatan, ya, gambaran daripada ancaman dari kehidupan kita. Tapi ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ketika kita mendekat kepada Dia, maka Dia menjadi gunung batu kita, kota benteng kita. Kota benteng dan gunung batu berbicara tentang apa? Tentang perlindungan. Saudara mesti tahu bahwa Daud adalah seorang panglima perang. Karena itu begitu banyak term, istilah-istilah yang dia pakai di dalam Alkitab, yang saudaraku berbicara tentang weaponry, ya, alat-alat peperangan. Dan pada waktu itu, pada zaman Daud, yang namanya gunung batu dan kota benteng, itu adalah merupakan sebuah proteksi yang bisa memberikan keamanan kepada dia daripada ancaman musuh. Dan kata keselamatan, kalau tadi kita baca ayatnya, Allah itu keselamatanku. Kata keselamatan bahasa aslinya adalah Yeshua.
nama Ibrani daripada Tuhan Yesus. Yesus dalam istilah Greka, dalam istilah Ibrani adalah Yeshua. What is Yeshua? Apa itu Yeshua? Save, selamat, deliverance, dilepaskan, aid, bantuan, victory, wow, kemenangan. Lalu kemudian dikatakan prosperity, ya kelimpahan, health. Bukankah ini yang sekarang kita rindukan, kita boleh mendapatkan itu? Ketika imun daripada tubuh kita kuat, maka virus itu tidak akan mampu untuk menciptakan sakit penyakit pada kita. Virus apapun saya percaya. Health, help, bantuan, safe, welfare, ya kemakmuran yang ada di dalam kehidupan kita. Coba saudara, Yeshua yang disebutkan di situ, dia adalah keselamatanku. Bukan berbicara tentang apa, tapi siapa. Dekatkan diri saudara kepada Yeshua. Ketika saudara menjadikan Tuhan, ya pribadi yang saudara melekat kepada dia. Bahkan bukan cuma dekat, tapi melekat. Ketika kita melekat kepada dia, maka saudaraku proteksi yang sepenuhnya yang daripada dia kita alami di dalam kehidupan kita. Tapi tidak hanya itu. Sebab Alkitab juga mengajarkan kepada kita, ini satu hal yang begitu sederhana, satu hal yang begitu simpel, tapi seringkali banyak dilupakan orang. Alkitab berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya, sekali lagi diulang perkataan tenang. Katakan kepada orang yang ada di sisi kiri kanan saudara, be calm. Masih ingat saudara ketika Tuhan Yesus menghardik angin badai yang membuat murid-muridnya takut. Dan sampai-sampai dia berkata, why are you worry, O you of little faith? Mengapa kamu worry, mengapa kamu khawatir? Hai kamu yang imanmu kecil. Ya, dan itu dia ucapkan setelah apa? Dia berkata, be calm, jadilah tenang, jadilah teduh. Sekali lagi, I want to speak to your soul, I want to speak to your spirit, ya, and even I want to speak to your body. Be calm, jadilah tenang. Shalom, shalom, ya, damai sejahteranya ada pada kita. Alkitab berkata, apa yang harus kita lakukan, saudara? Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mari kita gantungkan pengharapan kita. Kita tentu saja berdoa, Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah kita. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan pemerintah kota. Untuk saudaraku pihak yang berwenang ini bisa membuat tindakan-tindakan yang bijak. Tetapi kita gantungkan yang pertama diri kita kepada Dia yang adalah sumber pengharapan kita. Sekali lagi diulang oleh Daud, dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah. Saya ingin bawa saudara untuk mengerti kebenaran ini, kenapa ini sangat penting saudara. Ya, sebab saya percaya pengharapan itu adalah blueprint atau cetak biru daripada iman. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sehingga ketika kita memiliki pengharapan itu dalam kehidupan kita, maka iman kita itu akan kuat. Ya, karena itu saya percaya, blueprint itu apa? Blueprint itu kalau saudara mau bikin bangunan, maka biasanya rumah atau gedung itu akan dibuat gambar arsitek. Nah, ketika gambar arsitek itu diperbanyak, maka hasil daripada fotokopi itu warnanya biru. Itu sebabnya disebut blueprint, cetak biru. Cetak biru juga punya pengertian sesuatu yang kita rancangkan sejak dari mulanya untuk kemudian itu menjadi sebuah bangunan. Ya, kalau saudara melihat satu blueprint, maka saudara tutup mata sebentar atau saudara lihat blueprint, saudara mulai bisa melihat saudara bangunan itu nantinya seperti apa. So ketika kita memiliki iman dalam kehidupan kita, meskipun gedung itu belum dibangun, ada satu kekuatan yang membuat kita mampu untuk melihat apa yang ada di depan kita. Karena itu dikatakan pengharapan itu cetak birunya iman. Nah, apa yang terjadi? Tentu saja ketenangan. Tadi kita sudah baca ayat itu saudara. Dan kemudian dikatakan aku tidak akan goyah.
Ya, sekarang ada begitu banyak orang yang mungkin easy to move, gampang sekali diprovokasi, gampang percaya sama hoax. Jangan terlalu gampang percaya dengan hoax, saudara. Ya, tapi orang yang dalam keadaan khawatir mudah diprovokasi. Alkitab berkata dia tidak menginginkan kita mendapatkan serangan kepanikan, ya, panic attack. Waduh, pergi kemana? Aduh, saudara, no, enggak. Jadilah tenang, karena ketika kita tenang, kita justru bisa berdoa. Dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ke belakang tabir itu maksudnya ruang Maha Kudus, di mana di situ terdapat hadiratnya. Pengharapan itu membawa kita untuk boleh mengalami manifestasi daripada hadiratnya. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Perhatikan itu, saudara. Bersukacitalah. Kalau nggak ada pengharapan, nggak ada sukacita. Saudara, saya percaya sukacita adalah salah satu senjata yang dahsyat untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nehemia berkata, the joy of the Lord is my strength. Sukacita yang daripada Tuhan adalah kekuatanku. Kitab Amsal berkata, hati yang gembira, a merry heart is a good medicine. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Satu ayat lagi, Roma 15 ayatnya yang ke-13 berkata, semoga Allah, terjemahan yang lain berkata, biarlah Allah, ya, sumber pengharapan. Nah, terjemahan yang lain juga berkata God of peace, Allah pengharapan. Ketika Allah ada dalam kehidupan kita, maka kita berpengharapan. Memenuhi kamu. Baca sama-sama dikatakan dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya, lihat hasilnya, supaya, kalau ada perkataan supaya, maka itu merupakan sebuah result, sebuah hasil dari sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dikatakan supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah. Tidak hanya small hopes atau little hopes. Tidak, saudara. Berlimpah-limpah dalam pengharapan. Oh wow. Saya percaya ketika pengharapan ada dalam hidup kita, kita akan kuat di dalam Dia. Kita tidak akan takut, kita nggak bodoh, tapi kita nggak takut. Ya, karena kita percaya sekali lagi, Dia kota benteng kita, Dia gunung batu kita, Dia pengharapan di dalam kehidupan kita. Tapi saudara, tidak hanya dua hal yang ada di depan tadi. Yang pertama dekat kepada Dia, yang kedua berpengharapan kepada Dia. Tetapi tentu saja kita harus percaya kepada Allah. Mazmur 62 ayat 9 sampai dengan 11 berkata, percayalah kepadanya. Tidak sewaktu-waktu, perhatikan ayat itu saudara. Percayalah kepadanya setiap waktu. Ucapkan bersama saya setiap waktu. 1, 2, 3. Setiap waktu. Katakan percaya kepadanya setiap waktu. 1, 2, 3. Percaya kepadanya setiap waktu. Lalu dikatakan begini, aduh Pak, kalau saya lagi khawatir gimana Pak? Kalau saya lagi takut gimana Pak? Apalagi dengan adanya virus-virus ini yang seperti ini. Pengeluaran jadi tambah banyak. Ya, harus beli masker, harus beli vitamin. Ya, saran daripada orang-orang yang mengerti kesehatan adalah lebih banyak makan sayur, lebih banyak makan buah, terutama buah yang berwarna. Itu akan meningkatkan imun kita. Ya, jauhi apalagi rokok. Oh no cigarettes, ya. Jauhi rokok. Jauhi, ada satu lagi yang tidak kalah penting saudara. Sehubungan dengan damai sejahtera, sukacita dan lain sebagainya kita sudah pernah dengar. Apakah itu? Emosi yang negatif. Ya, kekhawatiran itu membungkukkan badan kata firman Tuhan. Saudara, Alkitab berkata, curahkanlah isi hatimu. Aduh Pak, kalau saya takut, kadang-kadang saya dikuasai kekhawatiran, kadang-kadang saya curahkan. Daripada kamu curhat,
sama temanmu, sama tetanggamu, bahkan sama keluargamu, lalu diceritain sama orang lain. Lebih baik curhat sama Tuhan. Ketika kita curhat sama Tuhan, Dia satu-satunya pribadi yang bisa keep rahasia kita, nggak akan kemana-mana, saudara. Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Lalu dia berkata, sekali lagi, diulangi lagi, Allah ialah tempat perlindungan kita. Lalu dikatakan Selah. Renungkanlah itu. Allah tempat perlindungan kita. Batah, kata percaya, percayalah. Bahasa Ibrani yang dipakai, yang disebutkan oleh Daud itu saudara adalah to trust. Bukan cuma sekedar believe, but trust. Kalau believe itu pada perbuatannya, trust itu pada pribadinya. Ya, seperti yang kita pernah dengar dari suara gembala senior. Trust itu punya nilai yang lebih. Trust itu karena being-nya. Kalau believe itu mungkin doing-nya. Ya. Oh, kalau bapak itu sudah jaminan mutu katanya. Oh, kalau ibu itu udah 100% bisa dipercaya, bahkan 1000%. Itu maksudnya orangnya, saudara. Bisakah kita percaya kepada Tuhan? Oh, yes. Kita pasti bisa percaya kepada Dia. Ya, kenapa saudara? Karena Dia tidak pernah berubah. Karena Dia bisa diandalkan. Itu yang firman Tuhan katakan. Sure. Ya, kalau kita dengar kata sure kita senang. Brother, can you help me? Sure. Bisakah tolong saya? Oh, pasti. Be bold. Bayangkan itu saudara. Bold, berani. Teguh, kokoh, secure, aman. Oh, haleluya. Katakan haleluya. Ya, percayalah kepadanya. Percaya seperti apa saudara? Seperti anak percaya kepada orang tuanya. Ya, anak itu menunjukkan satu gambaran iman yang luar biasa. Bayangkan saudara, papanya baru ngomong hari Senin mungkin. Papanya bilang nanti ya Minggu papa ajak jalan-jalan. Kemana gitu tempat wisata. Waduh semingguan itu saudara di sekolah. Padahal itu belum terjadi. Semingguan itu di sekolah dia cerita sama temannya. Oh papaku mau ngajak aku. Ya kami mau pergi ke sana. Waduh aku senang papaku besok lagi ketemu temannya. Dia cerita lagi besok lagi. Padahal itu belum terjadi. Seperti seorang anak yang percaya kepada orang tuanya. Satu kali saudara ini ilustrasi. Ada seorang atlet yang pandai berjalan di atas sebuah tali kawat di antara dua bangunan yang tinggi. Dia berjalan dan semua orang yang menonton melihat dengan tegang. Bahkan angin yang keras itu menimpa dia bisa menyeimbangkan dirinya. Dan dia berjalan melewati tali itu. Bukan hanya satu kali tapi beberapa kali mereka cheering up, tepuk tangan. Wow, amazing katanya. Luar biasa mereka tepuk tangan saudara. Lalu kemudian setelah dia selesai melakukan itu dia bilang, percayakah saudara? Kalau satu kali lagi saya bisa menyeberang ke gedung sana. Wah, semua bilang percaya, percaya. Lalu diajukan satu pertanyaan. Berapa banyak dari saudara yang ada di sini? Mau saya gendong katanya. Saya gendong sambil bawa itu jalan ke seberang sana. Waduh gak ada satupun yang berani saudara. Gak ada satupun yang mau. Kecuali satu anak kecil. Saya mau, saya mau. Dan semua orang ngeliatin anak ini. Wow, ya you're so brave katanya. Kamu berani sekali. Bawa dia naik. Bawa naik saudara. Digendong di pundaknya. Dan dia mulai menjalani. Tali itu satu demi satu. Wah kadang-kadang dia goyang dikit, wah orang-orang teriak di bawah. Ya, kalau tadi jatuh cuma satu nyawa, ini jatuh 2 nyawa. Anak kecil lagi kesian. Tapi kemudian ketika dia menyelesaikan misi itu, dan semua orang tepuk tangan, dia bilang, saudara, tahukah saudara siapa anak kecil ini? Ternyata anak kecil itu adalah anaknya sendiri, saudara. Pantesan dia percaya karena itu bapaknya. Saya mau nanya, saudara percaya gak sama Bapak di surga? Saudara yakin gak dia bisa tolong saudara? Saudara percaya gak sama kuasanya? Sama kekuatannya? Yang terakhir saudara, attitude for his protection. Bagaimana sikap kita? Supaya kita alami perlindungannya, proteksinya dalam kehidupan kita.
Firman Tuhan berkata Mazmur 62. Satu kali Allah berfirman. Dua hal yang aku dengar. Satu kali aja dia ngomong. Dampaknya luar biasa. Bahwa kuasa. Katakan kuasa. 1, 2, 3. Kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, dan kata yang dipakai untuk firman itu adalah dabar. Ya, saya ingat para gembala senior kita, pestilence itu sampar, ya, epidemik itu sebetulnya, itu deber. Dan apa yang mengalahkan deber? Dabar, ya, firmannya. Dan dabar itu penggunaan itu, kata-kata yang diucapkan, to speak. Tapi juga to subdue, untuk mengalahkan, untuk menundukkan jawaban, ya, perintah, command, pernyataan, declare, deklarasi. Karena itu nanti setelah ini saya ingin ajak saudara untuk kita buat deklarasi perlindungan yang daripada Tuhan. Destroy, menghancurkan, name it, katakan kepada corona engkau tidak berkuasa dalam nama Yesus. Darah Yesus sanggup untuk menghancurkan virus apapun. Ya, promise, janji, pronounce, mengucapkan, rehearse, say, talk, teach, tell. Lihat semuanya itu saudara. Semuanya berbicara tentang apa saudara? Tentang apa yang kita ucapkan. Ya, Mazmur 119, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Kapan kita perlu terang? Kapan kita perlu pelita? Di saat kegelapan, di saat-saat seperti ini. Di mana sepertinya pengharapan hilang. Roma 10 ayat 8 berkata, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah, perhatikan ini, word of faith, firman iman yang kami beritakan. Saya mau beritakan kepada saudara hari ini, di minggu yang baru ini. Masuki minggu yang baru ini dengan kekuatan yang daripada Dia. Ucapkan firman, firman itu ada di hatimu dan ada di mulutmu. Hati kita percaya, mulut kita mengaku, kita dibenarkan. Itu yang firman Tuhan katakan. Ayat yang terakhir saudara, Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul. Lihat sekali lagi, kenapa harus diucapkan? Hidup dan mati dikuasai lidah, barang siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Dikatakan jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya mengundang para pelayan pujian, penyembahan untuk maju ke depan. Kita akan datang kepada Dia. Kita naikkan pujian yang tadi. Ya, kita percaya sesuai dengan janjinya. Dia gunung batu kita, Dia kota benteng kita. Dia Allah yang kita percaya. Mari kita datang kepada Dia, saudara. Kita angkat hati kita. Kita bawa diri kita. Kita percaya kepada setiap janjinya dalam kehidupan kita. Karena Dia itu setia, Dia itu dahsyat, Dia itu ajaib. Kata setia, Allah yang the faithful and true dalam kitab Wahyu, Allah yang setia, begitu banyak ayat dalam perjanjian lama. Kata setia adalah emunah dalam bahasa Ibrani yang berarti kokoh, teguh, tidak tergoyahkan, tidak berubah. Satu lagi, dapat diandalkan. Dia dapat diandalkan. Haleluya, kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu, kami percaya kepada Engkau, lebih kepada apapun. Hanya dekat Allah saja. Naikkan pujian ini bersama-sama, naikkan dengan iman. Aku merasa tenang. Biar ini jadi word of faith buat kita. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu, amin Tuhan, dan keselamatanku. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja. Oh yes, aku merasa tenang. Oh, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku. Berdiri bersama-sama, aku takkan goyah.
Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku, bentengku. Aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Kalau ada di antara saudara yang sedang menyaksikan saudara siaran ini dan mungkin saudara merasa tubuh saudara kurang sehat. Bahkan mungkin tidak kebetulan kalau ada saudara yang sudah terjangkit virus ini. Dan saudara sedang menyaksikan apa yang diberitakan dari tempat ini. Jangan kecil hati, jangan takut, jangan cemas. Sebab ketika kita takut, maka tubuh kita akan bereaksi negatif. Kita akan makin lemah. Saya ingin mengajak setiap kita untuk melakukan dabar itu. Mari kita ucapkan firman-Nya. Mari kita bikin pengakuan. Karena dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku, kuasa terjadi dalam kehidupan kita. Multimedia bisa menampilkan Mazmur pasal 91. Saya ingin mengajak kita semua untuk membaca ayat ini bersama-sama. Dan sementara kita membacanya, kita buka roh kita. Kita buka hati kita, pikiran kita, seluruh keberadaan kita. Kita bawa firman kebenaran yang adalah janjinya ini masuk dalam kehidupan kita. Dan biarkan firman itu mencipta. Saya beritahu saudara, Tuhan mencipta alam semesta ini dengan firman-Nya. Malam hari ini, pagi hari, kapanpun sudah saksikan ini. Saudara, biarkan firman ini menciptakan kebenaran itu dalam kehidupan saudara. Dan biar itu sungguh-sungguh terjadi. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru, aku akan menjawab. Ulangi sekali lagi, 1, 2, 3. Bila ia berseru, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Sekali lagi, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Saya berdoa tidak ada seorang pun korban jiwa lagi. Saya berdoa tidak ada seorang pun yang harus mati sia-sia.
Tapi biar kiranya sungguh-sungguh perlindungan yang daripada Dia, keselamatan yang daripada Dia boleh turun atas kita semua. Saudara yang percaya, saudara mengucapkan ayat ini bersama-sama dengan saya. Saudara jangan hanya diucapkan karena ibadah ini, tapi ucapkan itu dalam doa-doa saudara, dalam perenungan, devotion saudara. Ucapkan itu dengan iman, dengan percaya. Dan biar kiranya saya berdoa ibadah ini menjadi ibadah yang berkuasa, ibadah yang sekalipun saudara saksikan di rumah saudara masing-masing, sendiri maupun bersama keluarga, maupun bersama handai taulan. Percayalah kuasanya tidak berbeda. Di mana saudara membuka hati saudara, di mana saudara mengundang rohnya untuk datang, Tuhan hadir di sana. Karena itu angkat kedua tangan saudara, saya mau memberkati, kita berkati saudara. Kita berkati bangsa kita berkati kota kita. Saya mau berdoa, Tuhan memberkati Indonesia dan melindungi Indonesia. Tuhan menyinari Indonesia dengan wajahnya dan memberi Indonesia kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Indonesia dan memberi Indonesia damai sejahtera. Karena saya tinggal di kota Surabaya, saya juga mau mengucapkan berkat ini untuk kota Surabaya. Saya ingin mengajak semua saudara yang adalah penduduk kota Surabaya untuk bersama-sama mengucapkan ini dengan saya. Tuhan memberkati Surabaya dan melindungi Surabaya. Tuhan menyinari Surabaya dengan wajahnya dan memberi Surabaya kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Surabaya dan memberi Surabaya damai sejahtera. Kiranya berkat terbaik dari Sang Raja, berkat yang menyertai, memberi kekuatan, anugerah, kemurahan, perlindungan, penjagaan, kebaikan, hikmat, kekuatan, turun atas semua saudara. Memimpin, menjaga saudara sepanjang hari-hari ke depan, minggu yang baru, sekali lagi minggu yang dahsyat, minggu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan deklarasi ini. Kami terima berkat-Mu. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai berjumpa kembali saudaraku dalam ibadah yang akan datang. Saya percaya minggu yang dahsyat luar biasa sudah alami. Tuhan memberkati.